dua kalimat, dua kata yang dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan oleh lisan, tsaqilatani fil mizan, tetapi berat di catatan timbangan kebajikan, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Jadi ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan Allah benci, ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan Allah cinta. Begini gampangnya ya pemirsa dimanapun Anda berada. Ada ucapan-ucapan kalau orang itu ngomong ke kita dengarnya sebel. Saya nggak mau dengar saya. Kalau orang itu ngomong terus kalimat itu, lama-lama kita marah. Betul ya? Berhenti. Jangan sebut itu, berhenti, marah. Kalau orang itu ngeyel, nekat, ngomong, nerocos terus gitu, kita usir. Dah, pergi kamu. Kalau diusir nggak mau pergi, siapa yang pergi? Kitanya. Betul? Kitanya yang pergi. Sebaliknya ada kalimat-kalimat yang kalau orang itu ngomong di depan kita, kita senang. Kalau dia berhenti, kita minta tolong diulangi. Tolong jangan berhenti, terus sebutkan. Ya terus sebutkan, terus ceritakan. Kalau orang itu terus menyebutkan, kita semakin senang. Ya kita semakin nyaman. Orang itu kemudian kita kasih hadiah, terima kasih. Kamu sudah ngomong sesuatu yang buat saya senang. Nah ini Imam Bukhari, penutup dari kitab Sahih Bukhari, menukil hadis yang menjadi penutup. Gak sembarangan ini dipilihkan sesuatu untuk menutup kitab Sahih Bukhari. Dan yang dipilihkan ternyata masalah kalimat yang kalau diucapkan Allah jatuh cinta sama kita. Kalau diucapkan Allah senang sama kita. Kalau diucapkan Allah semakin sayang sama kita. Berarti memperbanyak kalimat ini akan menjadi tolok ukur kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalimat tasbih dan tahmid, subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Biasanya kita kalau habis sholat sunnah fajar dianjurkan baca kalimat ini 100 kali dikombinasi dengan istighfar. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Betul begitu ya? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Ini wirid duit. Begitu dibilang wirid duit langsung semangat. Dibilang kalimat yang dicintai Allah adem-adem saja. Dibilang kalimat yang disayang Allah adem-adem saja. Begitu dibilang wirid duit, kalau dibaca nanti datengin duit langsung perhatian yang di rumah, wirid duit. Dengar kata duit langsung semangat. Wajar, namanya juga manusia. Ya namanya manusia wajar. Namanya juga butuh sama uang. Kalau ada sesuatu yang bisa menyebabkan uangnya itu jadi berkah dan mudah ya, tidak ada masalah ya alhamdulillah. Dan ternyata salah satu khasiat, salah satu dari unlimited khasiat kalimat subhanallah bihamdih subhanallahil azim adalah mendatangkan rezeki. Karena kalimat ini yang berkat kalimat tersebut dibaca oleh para malaikat, Allah memberi rezeki seluruh makhluk. Saking senangnya Allah dengar kalimat itu, maka semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang lagi pusing nih, yang lagi puyeng, lagi nggak punya duit, lagi banyak masalah, ya ekonominya terjepit, kepepet dan ambruk, nyungsep. Lengkap tuh. Ada lagi enggak sebutannya? Nah, siapa yang punya sebutan lagi nih? Ekonominya error ya, ekonominya error. Ya perbanyak zikir ini, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kombinasikan dengan istighfar, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali. Dijamin 100% pasti berhasil, gak mungkin gak berhasil. Kenapa? Lawang ini bukan teori, ini janji. Janji dari Nabi Muhammad SAW. Nah masalahnya kita ini kalau nggak punya duit, ngomong nggak punya duit, begitu dikasih zikir, nawar. Ustadz, Yai Habib,
bisa didiskon nggak zikirnya? Maksudnya, ya kalau 50-nya sebelum sholat subuh, nanti 50 setelah sholat subuh gimana? Kalau 10 gimana? Nawar, ya nawar. Dikasih suruh banyak sholawat, nawar. Wah kalau segitu kebanyakan Ustadz. Bisa enggak sholawatnya diperingan, ya, diperkecil, nawar. Kurang semangat. Beda dengan orang-orang dahulu, semangat mengamalkannya dengan semangat. Sehingga problem apapun tuh nyantai. Kenapa? Seluruh solusinya sudah ada. Anda punya problem model apapun, Islam sudah punya solusinya. Solusinya sudah ada. Nabi Muhammad SAW udah memberikan solusinya. Kalau enggak percaya, baca kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah. Kitab Al-Adhkar itu zikir model apapun ada. Sampai yang namanya doa telinganya kok nging, ada tuh di kitab Al-Adhkar. Katanya kalau orang telinganya berdengung nging dengar sesuatu begitu ya, itu lagi ada yang daunnya dari Lauhul Mahfuz itu lagi jatuh dan lagi ada yang nyebut-nyebut dia. Ada yang nyebut-nyebut dia. Semua ada zikirnya. Nah, zikirnya ada tersendiri. Untuk begini ada, untuk begini ada. Doa kalau ada angin ribut ada. Masalahnya anginnya ribut ada, doanya enggak kita baca. Ya, angin ributnya ada, doanya enggak kita baca. Kalau ada turun hujan, pengen ngusir hujan, bagaimana caranya? Ada doanya. Doanya juga ada, tapi kita bingung. Ya, kita bingung, enggak mau mempraktekkan doanya, enggak mau belajar. Apa doa yang menjadi solusi yang udah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu kita harus belajar. Ya, kalau enggak belajar enggak tahu. Kalau belajar informasinya banyak nanti punya solusi. Ada kalimat yang kalau diucapkan berarti Allah enggak senang. Termasuk diantaranya kalimat-kalimat yang dibenci sama Allah Ta'ala adalah ya kalimat keluh kesah, mengeluhkan Allah. Allah kok dikeluhkan. Kalau mengeluh sama Allah boleh. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, boleh. Tapi kalau mengeluhkan Allah enggak boleh. Allah ini gimana ya? Masya Allah. Allah ini gimana ya? Saya ini sholat sudah, zikir sudah, tapi kok hidup masih begini ya? Gimana? Ini kan sama saja Allah ini gimana gitu ya. Ini namanya mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering enggak disadari sama banyak orang. Dia sedang mengeluhkan Allah ya kepada makhluk Allah, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang buat Allah marah. Kamu udah saya kasih rezeki, kamu saya urus kok masih protesnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini saya ijazahkan buat siapapun yang mau baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali dikombinasi dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Ini kalimat tasbih yang menyebabkan seluruh makhluk dapat rezeki. Ya, seluruh makhluk dapat rezeki. Nah, yang tadi rezekinya ruwet, mumet ya dan mepet, kejepit, nyungsep, error, silahkan dibaca istiqomah. Solusinya pasti datang. Solusinya pasti datang.